Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks ya dalam presentasi ini atau video ini. Yang pertama, matriks. Definisi matriks, apa itu matriks? Jadi matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital B dan C dan seterusnya, sehingga anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Anggota dari suatu matriks dapat pula dinyatakan dengan huruf kecil yang berindeks ganda seperti ini. Dengan indeks pertama menyatakan di baris mana anggota itu terletak, dan indeks kedua menyatakan di kolom mana anggota itu terletak. Sebagai contoh, anggota tersebut terletak pada baris ke-1 dan kolom kedua. Begitu juga anggota tersebut terletak pada baris kedua dan kolom keempat. Nah, di sini ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada matriks persegi. Dia matriks berordo n kali n atau banyaknya baris. Kolom disebut juga dengan matriks berordo n. Contohnya A ini ya, 2 kali 2, dan ini matriks perseginya. Jadi n kali n ini adalah 2 kali 2, sama ya. Nah, yang kedua ada matriks baris. Dia matriks berordo 1 dikali n atau hanya memiliki satu baris. Dia satu aja ini. Berarti AB ini ya, 1 kali 3 sama dengan ini 108. Dia hanya satu baris saja ya. Sama juga matriks berordonya 1 kali n atau 1 kali 3. 3 ini adalah n-nya. Nah, yang ketiga ada matriks kolom. Dia matriks hanya memiliki satu kolom ya. Contohnya 2 kali 1 sama dengan 6 3. Nah, ini dia satu kolom aja ya, bukan baris. Dia ke bawah gitu. Nah, yang keempat ada matriks tegak. Matriks berordo m kali n dengan m lebih besar daripada n. Contohnya ini D ya. D 3 kali 2. Nah, 3 ini lebih besar daripada 2 ya. Jadi persis ini m lebih besar daripada n. Nah, gitu. Nah, yang kelima ada matriks datar. Dia matriks berordo m kali n dengan m lebih kecil daripada n. Contohnya E 2 kali 3. Nah, 2 ini lebih kecil ya daripada 3, sama juga ini m lebih kecil daripada n. Itu seperti itu. Nah, lanjut di operasi penjabaran matriks atau penjumlahan matriks. Misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Jika matriks C adalah matriks penjumlahan dari A dengan B, maka matriks C dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks A yang seletak dengan setiap elemen pada matriks B. Oleh karena itu, syarat agar kedua matriks lebih dapat dijumlahkan adalah harus memiliki ordo yang sama. Contohnya nih, matriks A ya, ini kolomnya 1 2 4 6 dengan B 4 1 min 4 5. Nah, ditentukan matriksnya A ditambah B. Jadi A tambah B sama dengan 1 tambah 4 ini ya, sama terus 2 tambah 1, 4 tambah min 4 sini. Oh, ini ya, 1 tambah 4. Sorry. 1 tambah 4 ini. 2 tambah 1. Terus 4 min 4. Dan 6 ke 5. Nah, ini dijumlahkan ya, hasilnya 5, 0, 3, dan 11. Seperti itu ya. Nah, lanjut perkalian matriks dengan skalar. Jadi misalkan terdapat matriks A berordo m kali n dengan suatu bilangan real yaitu K. K
perkalian antara matriks A dengan skalar K dapat ditulis dengan K yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen matriks A dengan skalar K. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, yang ketiga ada perkalian matriks. Jadi misalkan terdapat dua buah matriks, yaitu matriks A dengan ordo M kali P dan matriks B dengan ordo P kali N. Perkalian matriks A dengan matriks B dapat ditulis dengan A kali B yang diperoleh dari penjumlahan hasil kali elemen-elemen yang bersesuaian pada baris I matriks A dengan kolom ke min J matriks B dengan I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya, dan J juga 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, syarat agar kedua matriks dapat dikalikan itu adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Contohnya seperti ini ya, matriks A 6 kali 3, 4 dan 8, dan B 1 kali 1 dan 2. Tentukan matriks A kali B. Nah, ini contoh soalnya. Contohnya diketahui matriks A 6, 3, 4, 8 dan B 1, 2. Temukan matriks A kali B sama dengan ini ya. A kali B sama dengan ini yang tadi di atas ini. Berarti 6 kali 1. Terus yang merah ini 4 ke kali 1. Nah, hasilnya begini ya. Nah, terus lanjut lagi yang 3 kali 2 dan 8 kali 2. Nah, ini jadinya. Nah, kalau udah dijumlahkan jadinya begini ya. 6 pangkat 1 itu kan 1. Sorry. 6 pangkat 1 itu 6. 4 pangkat 1 itu 4. 3 kali 2 6. 8 kali 2 16. Ditambah ya. Nah, ini persis ya di sini. Terus dijumlahkan lagi, 6 tambah 6 sama dengan 12. 4 kali 16 sama dengan 20. 4 tambah 16 sama dengan 20 ya. Nah, lanjut. Inverse dari suatu persegi. Inverse dari matriks persegi A adalah matriks lain. Misalnya A min 1 yang jika dikalikan dengan A akan menghasilkan matriks identitas 3. Contohnya seperti ini. A kali A min 1 sama dengan A min 1 dikali A sama dengan I. Nah, determinannya ini matriks untuk matriks inverse dia harus tidak sama dengan 0. Jadi, kalau det-nya A sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse atau yang disebut singular matrix. Jadi kalau dicari inverse-nya dia harus tidak sama dengan ya 0. Nah, contohnya seperti ini untuk matriks ya. Nah, inverse-nya A min 1 sama dengan A1 per AD dan BC. Dia di inverse dibalik lagi, tapi C dan B nya ini jadi min ya. Nah, jadi hasilnya AD sama dikurang BC tidak sama dengan 0 gitu. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya harap beberapa dari materi yang saya sampaikan ini berguna untuk teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.